100 Mahavira, kurang lebih 599 sampai 527 sebelum Masehi. Mahavira yang berarti pahlawan besar adalah nama yang biasa digunakan penganut ajaran Jain untuk Vardhamana, sosok terkemuka dalam perkembangan agama mereka. Vardhamana dilahirkan 599 sebelum Masehi di daerah timur laut India, daerah yang sama dengan tempat lahir Buddha Gautama satu generasi sebelumnya. Tentu saja kesamaan kisah hidup kedua pria ini sangat menakjubkan. Vardhamana adalah putra termuda dari seorang kepala dan dilingkupi dengan berbagai macam kemewahan seperti Gautama. Ketika usianya menginjak 30 tahun, dia menanggalkan kekayaan keluarganya. Dia memiliki seorang istri dan anak perempuan dan segala kenyamanan yang menyelimutinya, lalu memutuskan mencari arti spiritual yang sebenarnya dan ketenangan jiwa. Vardhamana menjadi biksu di sebuah orde kecil bernama Parsvanatha dan menjadi pertapanya. Selama 12 tahun dia melakukan meditasi dan refleksi mendalam dan melewati serangkaian pertapaan dan kemiskinan ekstrim. Dia sering berpuasa dan dia tidak memiliki satu pun benda pribadi, walau hanya satu cangkir kecil atau piring untuk minum atau mengumpulkan sedekah. Walaupun pada awalnya dia masih memiliki selembar kain, namun beberapa waktu kemudian dia juga membuang satu-satunya barang yang dia miliki dan berjalan dengan tubuh nyaris bugil. Dia biarkan serangga-serangga merayapi kulitnya dan tidak pernah menyingkirkan mereka, walaupun serangga itu menggigitnya. Bahkan di India, tempat para orang-orang suci berkeliaran dianggap biasa ketimbang di daerah barat. Kemunculan Mahavira dan perilakunya sering memancing caci maki, cercaan dan pukulan yang semuanya diterima tanpa membalas. Ketika dia menginjak usia 42, Mahavira memutuskan bahwa dirinya telah meraih pencerahan spiritual. Dia pun kemudian menghabiskan 30 tahun sisa hidupnya dengan menasihati dan mengajarkan penglihatan spiritual yang telah dia peroleh. Ketika Mahavira meninggal dunia pada 527 sebelum Masehi, banyak murid yang mengiringinya. Dalam beberapa hal, doktrin-doktrin Mahavira sangat serupa dengan yang diajarkan Buddha dan Hindu. Penganut Jain percaya bahwa ketika seseorang itu jasadnya mati, jiwanya tidak ikut bersama jasad tersebut, melainkan bereinkarnasi menjadi makhluk hidup lainnya, tidak selalu manusia. Doktrin transmigrasi jiwa ini menjadi salah satu dasar pemikiran bangsa Jain. Para penganut Jain juga percaya karma, doktrin yang menyebutkan bahwa konsekuensi sebuah tindakan akan memengaruhi nasib seorang di kehidupan selanjutnya. Untuk menghilangkan rasa bersalah dan terus menumpuk dari jiwa seseorang sehingga harus disucikan, merupakan tujuan utama agama rakyat Jain. Salah satu pemikiran Mahavira menyebutkan, penyucian diri itu dapat dicapai dengan menghindari kenikmatan seksual. Para biksu Jain khususnya diwajibkan menjalankan pertapaan yang luar biasa. Patut diperhatikan bahwa dengan sengaja berpuasa hingga mati akan meraih penghargaan luar biasa. Aspek yang sangat penting dalam ajaran Jainis adalah penekanan pada doktrin ahisma atau anti kekerasan. Penganut Jain menegaskan bahwa ahisma juga berlaku pada anti kekerasan terhadap binatang dan makhluk hidup. Sebagai konsekuensi akan keyakinannya, penganut Jain juga merupakan vegetarian. Namun pengikut Jain yang taat menerapkan prinsip ahisma dengan cara yang lebih ekstrim,
Penganut Jain yang taat tidak akan membunuh seekor lalat pun, juga tidak makan dalam gelap karena tak ingin tidak sengaja menelan seekor serangga hingga mati. Tentu saja, seorang penganut Jain yang cukup taat akan menyewa seseorang untuk menyapu jalanan yang akan dilewati, sehingga dia tidak akan menginjak dan membunuh seekor serangga atau cacing dengan tidak sengaja. Dari keyakinan seperti itu, secara logika dapat ditebak, seorang penganut Jain tidak akan membajak tanah. Bahkan sebenarnya, para penganut Jain tidak berkecimpung di bidang agrikultur. Oleh karena itu, banyak jenis-jenis pekerjaan yang melibatkan pekerjaan buruh manual dilarang oleh agamanya. Paham Jainisme menunjukkan betapa doktrin-doktrin keagamaan secara drastis mampu memengaruhi keseluruhan perilaku hidup di seluruh komunitas. Walaupun mereka mendiami lahan yang sangat subur, namun mayoritas penganut Jain terlibat dalam perdagangan atau keuangan selama berabad-abad. Perilaku keagamaan para penganut Jain juga membuat mereka menghargai industri. Konsekuensinya, tidak mengherankan jika para penganut Jain merupakan kelompok yang sangat berharga dan begitu banyak sumbangsi mereka dalam intelektual dan kegiatan artistik bangsa India. Aslinya paham Jainisme tidak memiliki sistem kasta. Namun, seiring dengan hubungan yang erat dengan agama Hindu, sistem kasta pun berkembang di dalam ajaran Jain. Walau tidak se ekstrim penganut Hindu. Walaupun Mahavira sendiri tidak pernah membicarakan Tuhan atau dewa-dewa, namun karena pengaruh ajaran Hindu, muncullah beberapa penyembahan dewa-dewa. Karena tidak ada karya tulis Mahavira, sangat mungkin jika ada doktrin-doktrin yang diserap dari ajaran Hindu, tetapi mungkin juga mendapat pengaruh dari tempat lain. Keberatan moral para penganut Jain terhadap pengorbanan hewan dan memakan daging tampaknya memengaruhi praktik-praktik ajaran Hindu. Lebih jauh lagi, doktrin-doktrin anti kekerasan penganut Jain senantiasa memengaruhi pemikiran masyarakat India, bahkan hingga zaman modern. Misalnya, Gandhi sangat dipengaruhi oleh ajaran filosof Jain, Srimad Raja Chandra 1867-1900, yang dia anggap sebagai salah satu guru atau pembimbing spiritualnya. Ajaran Jain tidak pernah menjadi sekte besar, dan kini penganutnya hanya sekitar 3,5 juta jiwa di seluruh India. Kedengarannya tidak seperti pecahan yang sangat besar dari populasi dunia. Namun jika ditambah jumlah penganutnya selama 2.500 tahun, maka muncullah sejumlah besar penganutnya. Dalam menilai pengaruh Mahavira, harus diperhitungkan bahwa paham Jainisme memiliki dampak yang luas dan berkesinambungan terhadap kehidupan penganutnya, mungkin jauh lebih besar dari agama lainnya.